Hai sobat, dimanapun kalian berada, di sini kami dari kelompok 3 Psikologi 2 UM Purworejo akan mempersembahkan materi seputar hak asasi manusia. Simak baik-baik ya. Nah, sebelum itu perkenalkan berikut anggota dari kelompok kami. Hukum pemerintah. Memasuki topik pertama, hak asasi manusia. Nah, kalian terutama para pelajar dan warga negara Indonesia pasti sudah tak asing lagi bukan dengan kosakata tersebut. Jadi, apa sih itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia atau yang biasa disingkat sebagai HAM merupakan seperangkat hak yang telah melekat pada tiap individu sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Kemudian, HAM ini diatur dalam Undang-Undang 1945, Pasal 28 Ayat 4 yang berbunyi, perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Ada pula Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dan Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersikap diskriminatif itu. Ketentuan itu memperjelas bahwa Konstitusi Indonesia bertujuan untuk melindungi hak setiap orang, termasuk warga negara asing. Kemudian berlanjut kepada sanksi pelanggaran hak asasi manusia. Sebelumnya kan telah dijelaskan peraturan-peraturan tertulis atau pasal-pasal yang menyebutkan tentang adanya hak asasi manusia. Maka ada pula sanksi bagi yang tidak memenuhi adanya hak-hak tersebut. Nah, yang pertama adalah pidana penjara. Hukuman ini berupa kurungan penjara dalam waktu yang telah ditentukan pada Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Hukum Pidana itu di dalamnya terdapat peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan atau pelanggaran hak asasi manusia yang termasuk ke dalam tindak pidana, sehingga hukuman mengenai berapa tahun lamanya pidana penjara dijatuhkan tepat sesuai dengan pelanggarannya. Yang kedua, ada pidana denda. Hukuman pidana denda ini berbentuk hukuman yang melibatkan sejumlah uang dalam jumlah tertentu untuk dibayarkan ke pengadilan. Ada dua jenis pidana denda, yaitu uang denda yang jumlahnya tetap dan denda harian yang dibayarkan menurut penghasilan terpidana pelanggaran hak asasi manusia yang ringan. Setelah kita mengulas tentang hak asasi manusia dan sanksi pelanggaran terhadap HAM tersebut, berikut merupakan contoh dari kasus pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dengan contoh kasus yang kami ambil adalah kasus milik David Ozora. David ini merupakan anak seorang pengurus pimpinan pusat dari Gerakan Pemuda, yaitu Bapak Ansor Jonathan Latumahina. Dengan kronologi singkat, terdapat anak berinisial AG dengan berusia 15 tahun yang divonis 3 tahun 6 bulan atas kasus penganiayaan berencana terhadap Kristalino David Ozora pada 20 Februari 2023 di daerah Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dengan hasil putusan yang dinyatakan oleh Hakim Sri bahwa putusan pengadilan menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan di LPKA serta menetapkan masa penahanan yang telah dijalani anak itu dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan.
Putusan hakim ini turut mempertimbangkan sejumlah keadaan memberatkan dan meringankan untuk AG. Yang memberatkan adalah kondisi kritis korban alias David Ozora itu, dan yang meringankan adalah umur pelaku yang masih di bawah tahun, yaitu 15 tahun. Tak hanya itu, polisi juga telah menetapkan Mario Dandi Satrio yang berusia 20 tahun dan Shani Lucas yang berusia 19 tahun sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora ini. Kini keduanya telah ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dari contoh kasus tersebut. Dari contoh kasus tersebut terdapat beberapa pelanggaran yang berupa: pertama, penyiksaan dan penganiayaan dalam bentuk apapun termasuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, merampas hak asasi manusia mengenai rasa aman dan rasa kenyamanan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga, adanya pelanggaran hak asasi manusia karena mengancam nyawa seseorang. Nah, itu dia nih materi yang dapat kami sampaikan kali ini. Jadi, gimana nih kawan-kawan materinya? Bila ada salah kata atau kurangnya penyampaian materi dari kami dengan senang hati menerima feedback atau saran pendapat dalam kolom komentar ini ya teman. Semoga ilmu yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Thanks for watching. See you.